Bapak Ibu sekalian yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Sekolah kita, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru hebat, guru yang baik-baik. Terima kasih untuk atensi Bapak Ibu memberikan waktu bagi saya untuk menyampaikan berbagi praktik baik, mengimbaskan tugas atau pelajaran yang telah saya dapatkan dalam program Guru Penggerak. Inilah saya peserta program Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dan pada hari ini saya mau menyampaikan materi tentang budaya positif. Kenapa budaya positif? Karena inilah yang menjadi tujuan atau substansi dari kegiatan kita di sekolah berdasarkan kurikulum baru kita ini, gitu kira-kira ya. Nah, budaya positif inilah yang harus kita laksanakan dalam menangani masalah siswa atau murid di sekolah. Jadi setelah saya mengikuti program Guru Penggerak, hal yang paling penting yang saya dapatkan adalah bagaimana kita bisa mengubah paradigma mindset kita ketika kita menghadapi masalah siswa. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu bagaimana karakter saya di sekolah ini. Saya yang begini modelnya, diajak, diperintahkan, diajari untuk berubah, menangani siswa, menghadapi dan menyelesaikan masalah siswa. Nah, Bapak Ibu, kenapa ini menjadi penting? Mari kita lihat. Inilah latar belakangnya. Kita sama-sama tahu pengaruh perkembangan zaman dan iptek yang sangat besar yang mempengaruhi karakter dan perilaku peserta didik kita di sekolah. Ya, mereka tinggal ambil saja, adopsi, telan bulat-bulat, pengaruh-pengaruh informasi yang datang baik dari luar atau hal-hal yang tidak baik, tanpa mereka saring, tanpa mereka tahu dampak negatifnya. Ya, ini realita yang kita hadapi terhadap peserta didik kita. Tadi saya cerita-cerita dengan Ibu Ningsi, dengan Ibu Cain, bagaimana dampak perkembangan IT terhadap sikap anak-anak ya. Baik, inilah yang menjadi tugas dan PR kita bersama untuk menjalankan tupoksi kita sebagai seorang guru di sekolah kita ini. Jadi dalam kesempatan ini saya mau menawarkan, menyampaikan ya, kita Bapak Ibu mungkin sudah lebih tahu sebenarnya tentang cara atau metode menangani masalah siswa yang dikenal dengan restitusi, segitiga restitusi. Ya, nanti kita akan lihat ke depan di slide berikutnya bagaimana menghadapi masalah siswa, menangani masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Di depan juga nanti akan kita lihat bagaimana posisi kontrol kita, bagaimana sikap kita dalam menangani anak yang bermasalah. Tadi saya bilang saya disuruh ya, diperintahkan untuk berubah dalam menangani masalah siswa di sekolah ini. Baik Bapak Ibu, tujuannya ini dia ada 1, 2, 3, 4, ada banyak ya. Ini dia, menumbuhkan budaya positif dan dengan menanamkan nilai kebajikan dan keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Kemudian menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam diri anak dalam proses pembelajaran, memahami konsep posisi kontrol yang saya singgung tadi, kemudian memahami konsep kebutuhan dasar manusia. Ya, setiap manusia punya kebutuhan dasar. Kemudian memahami penerapan segitiga restitusi namanya. Lalu meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid. Kemudian menumbuhkan motivasi intrinsik. Intrinsik berarti dari dalam dirinya ya, bukan dari luar. Itu yang paling penting sebenarnya. Kemudian mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kenapa demikian? Karena kita paham bahwasanya murid itu adalah subjek dari proses pembelajaran. Ya, mereka lah subjeknya. Jadi keberadaan kita di sini untuk mereka, gitu kira-kira. Nah, menumbuhkan budi pekerti yang baik. Ini dia. Kemudian mengajarkan murid mencari solusi.
dari suatu permasalahan yang mereka hadapi. Ini tujuannya Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan. Tolak ukurnya ini dia. Peserta didik mampu membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Saya sudah buat contoh di depan nanti bagaimana contoh keyakinan kelas ya. Di satu kelas saya sudah buat. Kemudian bagaimana peserta didik itu bisa kita buat, kita ajak untuk menjalankan kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian peserta didik mampu menunjukkan perubahan perilakunya, ya. Kemudian peserta didik dan guru mampu melaksanakan budaya positif, ya, sebagaimana yang sudah kita singgung tadi. Bapak Ibu, ini dia nilai-nilai kebajikan universal. Saya bacakan, tulisannya agak kecil. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ada di sini pendapat William Glasser, ya, pada teori kontrol. Setiap perilaku perbuatan manusia itu pasti ada tujuannya. Setiap perilaku pasti ada tujuannya, baik itu besar atau kecil, ya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini pendapat Dian Gosen, ya. Kemudian Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, kita sudah sama-sama sering mendengar. Ini dia isinya: beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, ya. Kita sudah sama-sama paham. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Apa itu disiplin positif? Jadi selama ini saya menganggap bahwasanya disiplin itu kalau siswa itu ikut apa yang ada dalam pikiran saya, dalam hati saya. Jadi saya mengatasnamakan tata tertib sekolah. Kamu harus ikut, begitu kira-kira, ya. Ternyata saya salah, ya. Saya salah Bapak Ibu. Nah, secara umum banyak orang memaknai disiplin itu sebagai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan, ketidaknyamanan serta dihubungkan dengan tata tertib dan berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Itu pikiran saya juga begitu, ya. Itu dia. Kemudian Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat, yang berasal dari dirinya. Ya, itu yang saya katakan tadi, motivasi intrinsik tadi, muncul dari dalam dirinya. Ya, kemudian itu dikatakannya dalam bukunya ini. Ya. Ki Hajar Dewantara melanjutkan, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Ini pendapatnya Bapak Ibu. Jadi Ki Hajar Dewantara mau menekankan bahwasanya disiplin itu harus muncul dari dalam diri si anak, ya. Jadi makanya tadi saya katakan ternyata pemahaman saya ini salah. Saya mau buat anak disiplin, tetapi tidak menumbuhkan kesadaran dari dalam dirinya. Itu dia Bapak Ibu. Kemudian ada seorang tokoh pendidikan, Dian Gosen, mengatakan bahwasanya disiplin itu berkoordinasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, ya. Ini pendapatnya. Jadi kalau kita pelajari ini, ya,
tidak jauh beda dengan apa yang dikatakan yang diharapkan oleh bapak pendidikan kita tadi, bahwasanya disiplin itu harus muncul dari dalam diri si anak. Nah, ya, mungkin kita juga seperti itu. Jadi kalau faktornya dari luar masih kecil kemungkinan untuk mendisiplinkan kita gitu. Tetapi yang diharapkan adalah dari dalam diri. Nah, ini dia. Kita lanjut Bapak Ibu. Kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Setiap orang, setiap manusia mempunyai kebutuhan, ya, kebutuhan dasar yang kita butuhkan. Kalau kebutuhan dasar manusia terpenuhi, maka dia akan bisa melanjutkan melakukan pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugasnya dengan baik, ya. Berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan. Itu yang tadi kita katakan di depan, kecil atau besar, tindakan itu pasti punya tujuan. Dalam ruang lingkup sekolah yang dimaksud adalah perilaku siswa. Sebagaimana yang kita hadapi tiap hari, terkadang kita perlu menyadari, kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Dia terlambat atau melakukan hal-hal yang lain, ya, pasti ada tujuannya. Bapak Ibu, ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhinya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup berarti makannya, kemudian pemenuhan gizinya, ya. Mungkin kita pernah menghadapi siswa di sini, kebutuhan dasar bertahan hidupnya tidak dapat, tapi dia harus ikut belajar terus, kan begitu, ya. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang, penerimaan. Ada siswa yang bermasalah, ya, tapi dia tidak dapatkan ini ketika dia bermasalah tadi, ya. Kemudian mungkin dia melakukan itu, dia mau mendapatkan kebutuhan tentang penguasaan atau pengakuan dari kelompoknya atau dari orang lain atau dari guru sekalian. Lalu kebutuhan tentang kebebasan, ya, ya, saya tadi bicara seperti ini kepada ibu itu, dia merasa bebas, ya. Kenapa Juli Krishna, kenapa kamu melakukan itu? Ya, ibu kan dia mau bebas begitu ya, dia mau pilihan, menunjukkan pilihannya. Kemudian terakhir dia melakukan itu mungkin karena kebutuhan akan kesenangan. Ya. Ini yang harus kita pahami ketika kita menghadapi masalah siswa. Bapak Ibu, ini dia. Kita lanjutkan lagi. Ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Siswa kita juga begitu, ya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Makanya dia mau melakukan itu, ya. Contoh si Rivaldo. Kenapa si Rivaldo mau melakukan yang kita katakan itu atau yang kita perintahkan? Mungkin alasannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bukan karena kesadaran dari dalam dirinya. Contoh buat tugas contohnya, gitu kira-kira. Nah, lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, aku lakukanlah itu supaya aku mendapat imbalan, ya. Lalu yang ketiga, nah inilah yang paling penting sebenarnya yang harus kita sadari dan kita tumbuhkan dalam diri anak-anak kita, dalam diri peserta didik kita atau anak kita di rumah juga boleh. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya selalu katakan motivasi dan orientasi ketika seseorang untuk melakukan sesuatu itu penting. Jadi di tahap awal kita perlu motivasinya apa. Bapak Ibu, dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid kita adalah motivasi nomor 3, ya. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa nilai-nilai yang mereka percaya? Ya. Nilai menghormati, nilai menghargai, atau nilai apa? Yang mereka, itu yang perlu kita gali, kita pahami dari anak-anak kita. Ya. Ini dia. Mereka akan tetap berperilaku baik
dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Kenapa kamu seperti itu? Akan menjadi orang seperti apa kamu? Itu kira-kira bentuk pertanyaannya. Ya, saya akan menjadi orang yang disenangi orang teman-teman saya, Pak, kalau saya melakukannya. Saya sudah praktek dengan satu siswa, dengan 2 siswa. Ya, nanti kita lihat. Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi. Mungkin bagi saya sering melakukan ini. Posisi kontrol ini sebagai seorang guru. Tahun ke-14 saya di sini, saya sering melakukan posisi kontrol ini. Tapi yang mana dia dari antara 5 ini, nanti saya buat pengakuannya. Bapak Ibu, Dian Gosen tadi menyimpulkan bahwa ada 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita lihat masing-masing penjelasan. Ya, yang pertama penghukum. Ya. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal yang biasa dilakukan menghukum. Biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Ya. Kemudian dampak pada murid dari seorang penghukum adalah negatif. Ya, seperti murid mengulang kesalahan berulang kali, lalu berperilaku menjadi lebih agresif. Nah, ini yang terjadi. Makanya tadi di depan ketika memulai presentasi ini saya katakan ternyata yang saya tahu, yang saya lakukan ini banyak salahnya gitu kira-kira. Jadi saya katakan dengan karakter saya yang seperti ini, saya diajak untuk berubah, Bapak Ibu. Kemudian posisi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Jadi kita tampil sebagai guru sering membuat dalam diri anak itu muncul rasa bersalah dalam dirinya. Begitu, ya. Kita nada suara kita lembut, ya. Tapi membuat dia merasa salah gitu. Ya. Nah, lembut, datar aja suara kita. Krishna, kenapa kamu terlambat, Nak? Gitu kira-kira di dalam contoh, ya. Nah, iya Pak, saya terlambat bangun. Iya, aduh. Kamu tahu kan, kalau kamu terlambat, kamu nanti dihukum, kamu nanti begini, kamu dikasih ini, begitu. Nah, berbagai sanksi, bentuk sanksi atau hukuman kita tawarkan untuk dia, tapi dia merasa bersalah gitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, posisi teman. Kita menjadikan diri kita sebagai teman dia. Aduh, kok begitu ya? Gini. Udah, kamu masuk aja. Nanti saya ngatur lah. Aman ya? Aman Bu, makasih Bu. Gitu. Makasih Pak. Katanya. Nah, pemantau. Kalau posisi pemantau kita sering tawar-menawar, berganding dengan anak-anak. Ya. Contohnya, di Valdo, kamu telah melakukan kesalahan. Kamu tahu kalau kamu melakukan kesalahan konsekuensinya apa? Kira-kira seperti itu kita bilang. Nah, saya sering melakukan ini, ya. Ya, kamu harus cuci WC, kan gitu ya. Nah, itu contoh gitu kira-kira. Nah, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini tadi, posisi manajer ini yang diharapkan yang bisa kita tampilkan, kita tunjukkan kepada anak-anak kita. Bagaimana cara kita supaya anak itu memiliki atau memunculkan kesadaran dari dalam dirinya, sehingga dia merasa memiliki tanggung jawab dalam dirinya tadi, ya. Nah, dari semua 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu, saya sering melakukan posisi nomor 1. Mungkin Bu Ningsi kenal, tahu ya. Saya sering menghukum siswa. Nah, itu. Kemudian saya sering melakukan posisi kelima juga, ya. Posisi kelima. Ya kalau kamu salah ya kamu dihukum, begitu. Nah, Bapak Ibu, inilah yang diharapkan dari kita. Bapak Ibu, kita masuk ke keyakinan kelas. Ya, selama ini kita tahu dan kita lakukan itu adalah peraturan kelas atau peraturan atau tata tertib sekolah, ya. Tata tertib sekolah kita ketahui. Tetapi dalam tuntutan dari filosofi Ki Hajar Dewantara kita tidak seperti itu.
Yang diharapkan dari kita membuat keyakinan kelas, ya. Kenapa keyakinan kelas? Karena di dalam keyakinan kelas itu kita dituntut untuk membuat kesepakatan di dalam sebuah kelas itu. Ya, apa kesepakatannya? Siapa yang membuat peserta kelas itu? Ya, misalnya mereka yang memunculkan. Contoh, harus berpakaian rapi. Nah, kemudian datang tepat waktu. Anggota kelas F2 contohnya harus berpakaian rapi, harus berbicara sopan dan lain-lain. Ya, mereka yang memunculkan itu, lalu ditandatangani, disepakati bersama. Ya, itu teknisnya. Jadi kalau dalam teorinya keyakinan kelas itu bahasa yang kita gunakan bersifat apa? Ya, anak-anak bisa menerjemahkan, ya. Tapi mereka yang memunculkan dalam dirinya, ya. Itu dia. Jadi coba kembali ke slide tadi. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang, ini alasannya, dari dalam, atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Ternyata benar. Makanya tadi saya mengaku, ternyata saya salah mengatasnamakan peraturan. Kamu terlambat, kamu begini, kamu merokok, apalagi macam. Kamu tidak membuat tugas. Nah, sampai sekarang saya memang bergumul ketika siswa tidak membuat tugas. Apalah metode saya sekarang ya. Bisa enggak ini nanti saya praktekkan ketika anak tidak buat tugas? Itu masih bergumul saya di situ ya. Kemudian masalah besarnya lagi ketika subjeknya tadi tidak datang, tidak hadir atau malas sekolah. Ya, mungkin selama ini kita pernah atau sering bahkan kita jemput bola ya. Kita jemput bola ke asramanya mereka, bahkan ke kampungnya. Saya pernah ke Muma menjemputnya ke Nenden. Tapi seberapa besar pengaruhnya itu gitu. Itu masih saya pergumulkan. Bapak Ibu, ini cara untuk membuat keyakinan kelas ya. Ini tadi saya katakan bersifat abstrak, ditulis berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif, menggunakan kata-kata positif, tidak menggunakan kata tidak, gitu ya. Contoh, siswa di kelas F2 tidak boleh terlambat. Nah, kita hindari itu teorinya. Makanya di sini kami buat siswa harus datang dan pulang tepat waktu. Ini dia, di sini dia. Kemudian siswa kelas F2 harus berpakaian rapi. Keyakinan yang lain saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain. Nah, begitu kira-kira. Ini dia. Ini berpakaian rapi. Keyakinan yang lain saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain. Nah, begitu kira-kira. Ini dia. Ini bentuknya. Kemudian prosesnya di sini. Nah, saya mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas mereka, gitu ya. Ini ada Anjas Mara di sini ada Oktan yang duduk di meja di kursi guru. Nah, saya di sini. Seperti itu kira-kira. Ini yang diharapkan dari kita Bapak Ibu, ya. Itu dia. Nah, kemudian inilah cara-caranya. Jadi semua warga kelas berkontribusi, kemudian bersedia meninjau kembali, ya. Ada hal yang paling penting harus kita ingat, ya. Bahwasanya memberi penghargaan dan juga hukuman itu juga tidak lagi tepat dalam prosesnya sekarang ini, gitu. Karena memberi penghargaan juga katanya tidak menimbulkan kesadaran untuk dia.
untuk siswa kita ini. Makanya ini otak ini ketika mengikuti pendidikan ini berkecamuk di dalamnya Pak Kepala Sekolah. Ini gimana ini? Sementara paradigma kita udah belasan tahun dibentuk gitu Pak. Sekarang ada begini caranya, bisa nggak ya? Tapi itulah yang menjadi pergumulan dan harus dilakukan Bapak Ibu. Kemudian ini contoh segitiga restitusi yang saya katakan tadi. Ya. Definisinya boleh ntar aja. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebajikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Selama ini yang penting Pak Jendri senang, udahlah, aku kerjain aja lah itu. Makanya saya berkumur, kalau di depan saya siswanya dirapikannya pakaiannya. Nah saya berbalik ya kembali lagi dia. Nah ini yang saya gumulkan terus. Wah, ketika saya jalan duduk rapi dia. Ternyata setelah itu ya kacau lagi. Saya terus berpikir bagaimana untuk mengubah itu kira-kira. Nah, Bapak Ibu ada teorinya dalam segitiga restitusi ketika kita menghadapi masalah siswa, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang membuat dia memberi jawaban atas dasar kesadaran dari dirinya sendiri. Contoh begini, semua orang pasti pernah berbuat salah. Ya, kamu punya tujuan tertentu, makanya kamu melakukan itu. Nanti saya tampilkan prakteknya dengan jas saya. Nah, bukan malah menyudutkan atau memperjelas kesalahannya. Jadi ini yang selama ini saya kerjakan, ya, menyudutkan dan memperjelas, membungkak semua kesalahannya begitu. Nah, Bapak Ibu ini dia contoh segitiga restitusi. Jadi kami mempelajari ini, mungkin Pak Habibie sudah lebih dulu ya. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, ya. Apa yang terjadi sebenarnya, begitu kira-kira. Bentuk pertanyaannya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, contoh ya. Kemudian bukan satu-satunya, ada kok yang lain yang pernah melakukan itu, contohnya. Kemudian validasi kebutuhannya, apa sebenarnya yang dibutuhkannya, ya. Apa alasannya makanya melakukan itu, kemudian ada nggak cara yang lain yang bisa kamu lakukan untuk melakukan hal itu gitu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan dari dalam dirinya. Jadi nilai apa yang telah kita sepakati? Kembali lagi ke keyakinan kelas tadi sebenarnya. Atau kita kembali menanyakan ada nggak prinsip-prinsip dalam dirinya? Kamu tuh orangnya seperti apa sebenarnya gitu ya? Oh saya kan orang jujur Pak, katanya nanti kan. Nah sebenarnya saya nggak suka ya berantem Pak, saya nggak suka bohong Pak. Tapi karena situasi, gitu kira-kira ya. Nah ini dia. Kemudian kita tanyakan dia mau jadi orang seperti apa. Nah saya sudah pernah mempraktekkannya dan akan terus saya praktekkan. Saya akan coba terus Bapak Ibu. Nah, ini dia yang saya katakan tadi. Langkah pertama menstabilkan identitasnya, ya. Ini bentuk pertanyaan-pertanyaan yang dibuatnya, ya. Kalau gambar ini hanya pemanis, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah tadi, yang saya katakan tadi. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati, atau prinsip-prinsip apa yang ada dalam dirinya. Nanti dia akan mengakui mengeluarkan itu, ya. Baik. Terima kasih. Pak Didi tolong tunjukkan ke video yang tadi. Saya mempraktekkan dengan 2 orang siswa, ya. Cara saya tadi saya praktekannya dengan Elsa. Cara yang saya pelajari ini bertolak belakang 180 derajat dengan cara saya selama ini Pak, ya. Jauh sekali, ya. Kita tunggu di pasang Pak Habibie, senior saya.
Senior saya. Iya. Guru penggerak. Guru penggerak. Ya. Semuanya penggerak. Saya selalu katakan kalau kami ada pertemuan atau diskusi kelompok, ya kalau hanya 2 atau 1 di satu sekolah yang menjadi guru penggerak, saya pesimis, Pak. Ini prinsip-prinsip kurikulum merdeka ini bisa terlaksana, khususnya untuk penanganan masalah siswa ini tadi. Kenapa? Bagaimana mungkin saya bisa mengubah mindset 40 orang? Bagaimana saya bisa mengubah paradigma 40 orang? Ya. Makanya saya bilang ke fasilitator atau ke PP atau ke panitianya, ya rekrutmennya dipermudah. Buat saja semua ini guru-guru ikut pelatihan ini. Ya. Kenapa? Konsep dasarnya mengubah paradigma. Ketika kita ikut seleksi, soalnya susah sekali, Pak. Waduh, Pak, susah sekali soalnya untuk dijawab. Tes tertulis, wawancara, macam-macam. Nah, ditanya nih itu perubahan apa yang pernah Bapak lakukan katanya. Apa yang berubah? Saya nggak berubah juga. Perubahan apa yang kita kerjakan di sekolah ini kan begitu. Nah, makanya saya usulkan terus rekrutmennya dipermudah, baru latih semua Bapak Ibu guru. Nah, jadi ketika kami diskusi kelompok atau loka karya, masalah itu muncul terus. Makanya selalu ditanyakan, bagaimana hubungan Bapak Ibu dengan rekan-rekan guru? Saya bilang manis, baik-baik, kami dekat, kami kompak, kami sering berkolaborasi dengan pimpinan. Oh manis sekali, saya bilang, jangan tanya, saya bilang gitu. Ya, itu ya. Jadi tiap hari, karena ada yang mengeluh, Pak. Wah, kepala sekolah saya tidak ini, selalu mempertanyakan saya, katanya. Tidak boleh meninggalkan tugas. Nah, iya sih, kan gitu ya. Tidak boleh meninggalkan tugas pokoknya. Gitu. Kemudian dengan teman-teman guru, ada yang mengungkapkan pesimis dengan guru-guru gitu. Nah, itu dia, karena itu realita di lapangan gitu ya. Nah, Baik. Ibu bisa untuk menata. Jadi kamu, kenapa kamu terlambat? Kita masuk jam 7:10, sekarang sudah jam 7:25. Kenapa kamu datang terlambat? Tidak berpakaian rapi, memakai sepatu putih. Kamu telah melanggar tata tertib. Kamu saja selalu kamu. Tiap hari kamu yang melakukan kesalahan. Tidak ada tapi. Kamu saya hukum mencuci WC sekarang. Cepat pergi ke sana. Bisa aja. Kita kan pinggang kita ini. Nah itu posisi penghukum Bapak Ibu. Jadi jujur itu sering saya lakukan ya Bu Pi ya. Bu Pipi teman saya di sini. Jadi itu yang harus saya koreksi gitu. Saya perbaiki setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Jadi mari kita lihat video yang kedua. Ya, yang ada Jaska. Jaska. Nah ini. Kak, apa kabar? Boleh kenal Pak? Masa aku dituduh-tuduh? Jaska, apa kabar? Jaska, apa kabar? Boleh kenal Pak? Masa aku dituduh-tuduh dengan tulis smartphone Pak? Jangan marah. Mana Pak? Masa aku dituduh seperti itu Pak? Terus, kamu melakukan dari Aku bentak-bentak dia Pak di depan semua orang. Kami hampir berantem, untung teman-teman kami coba pisahkan kami Pak. Kalau nggak udah kepukul dia Pak. punya alasan tertentu makanya sampai kamu pukul dia. Ya Pak, aku kan mempertahankan harga diriku Pak. Ya, benar mempertahankan harga diri itu penting ya. Iya Pak. Untung kamu tidak sampai pukul dia. Lalu Bapak mau dengar kira-kira sikapmu tadi
sesuai nggak dengan prinsip-prinsip yang kami yakini dan Islam? Apa sebenarnya menghormati orang, suka membantu orang lain? Itu ada Pak. Baik, Bapak yakin itu ya, kamu suka memakai dan pakai. Lalu kalau kita lihat dari tindakan ada menghargai dan Pencuci penyodok. kamu yakin kalau menghargai orang lain itu adalah hal yang penting? Ya penting lah Pak. Aku kan tadi marah karena marahnya dia menunggu aku Pak. Baik, Bapak setuju ya. Itu sangat penting dan kita harus menghargai orang. Kira-kira perlu tidak kita tetap melakukan keyakinan diri kita, keyakinan kelas, perlu Pak. Baik, ya, setuju. Baik. Nah, kalau kamu melakukan keyakinan atau prinsip-prinsip yang ada dalam diri kamu dan tadi kira-kira gimana? Kamu bisa membaca orang lain, bisa menghormati satu sama lain. Baik, kira-kira kamu mau nggak? Mau? Kamu akan menjadi orang seperti apa? Aku lebih baik lagi, aku belajar lebih menghormati sesama aku. Kalau ada masalah aku belajar lebih menangani. Ini masalah untuk dia. Baik, kalau begitu mari kita cari jalan keluar. Elsa, selamat pagi Elsa. Ya kamu terlambat Elsa. Sekolah kita masuk jam 7.10. Misalnya kamu datang sudah jam 7.25. Dan kamu tidak berpakaian rapi Elsa. Iya Pak, saya datang dari rumah sakit itu Menurut kamu keyakinan sekolah mana yang telah kamu langgar dalam perbuatan ini Elsa? menghargai diri sendiri dan mungkin menghargai orang lain Pak. Baik, kalau memang kamu tahu itu, lalu apa usahamu untuk memperbaiki kesalahan ini, Elsa? Merubah penampilan Pak. Kira-kira kapan kamu bisa melakukannya? Sekarang akan saya lakukan Pak. Baik, boleh Bapak tahu, kira-kira ketika kamu mau ubah penampilanmu, bagaimana perasaanmu? Iya dong Pak, kan bisa dicontoh sama teman saya Pak. Baik, terima kasih. Sekarang aku laksanakan itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Elsa. Bapak Ibu, kira-kira seperti inilah idealnya yang sudah kita lakukan begitu. Makanya tadi saya ulangi, ternyata 75% yang saya lakukan selama ini dalam menangani masalah siswa itu salah gitu ya. Kayak saya harus belajar lagi untuk menumbuhkan keyakinan dalam dirinya, untuk menumbuhkan disiplin dari dalam dirinya, itu motivasi intrinsik tadi ya. Dan saya pikir budaya positif ini juga perlu kita gaungkan, kita praktekkan bersama-sama di sekolah kita ini, sehingga kita bisa berkolaborasi, kita bisa sama-sama melahirkan atau mendapatkan murid-murid, siswa beserta didik yang memang disiplin, yang muncul dari dalam dirinya. Dia bisa menjadi dirinya, dia bisa sadar bukan karena motivasi dari orang luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Nah, harapan kita ini yang bisa kita lakukan di sekolah kita, sehingga sekolah kita menjadi lebih baik ke depannya, baik dalam
bidang akademik, non akademik, dan juga dalam budaya positif sekolah kita. Kawan, terima kasih Pak Sabil. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah mungkin, atau dari teman-teman, mungkin Bapak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Jen, ya, atas imbasnya Pak Jen betul-betul seperti fasilitator, ya, udah bisa jadi fasilitator, tepat gitu ya, fasilitator dan pengimbasnya cukup bagus ya. Jadi Bapak Ibu, konsep ini sebenarnya dari dulu udah juga digaung-gaungkan itu ya. Apa? Karena budaya pendidikan didik di rumah itu sudah berbeda dan bergeser. Kalau dulu orang tua kita itu kan manajemen kita dengan agak sedikit keras, ya kan? Kalau masa saya itu tidak pernah, ya, seumur saya nggak pernah orang tua kita itu yang kena ikat pinggang, ya. Kalau saya dulu ya di sininya kekerasan orang tua itu nggak ada. Pasti semua orang saya itu pasti kena ikat pinggang dari orang tua, ya. Dan itu waktu dulu tuh berhasil sukses itu mendisiplin anak rumah, ya. Nah sekarang tidak bisa lagi. Kenapa? Kita sudah berhubung dengan HAM, ya. Jadi dirubahlah pola didik kita itu, ya. Pola didik kita itu adalah seperti Pak Jan sampaikan tadi, ya, kita memberi pemahaman atas kesalahan anak itu, ya, mereka motivasi dan memberi kesadaran kesalahannya itu dia tahu dan apa yang dia lakukan untuk melaksanakan perubahan. Nah di sekolah juga begitu, kita nggak mungkin lagi melakukan kekerasan dengan disiplin anak, ya, soalnya apa? Orang tua sekarang ini terlalu sayang ke anaknya, ya, terlalu sayang ke anak. Sekarang tidak ada orang tua itu di luar yang menyentuh anaknya lagi, ya, tidak ada yang memukul anaknya lagi. Kalau kita pukul anak sekolah tentu merasa tidak enak dia, ya, pasti itu ya. Saya pun juga gitu. Pernah saya ngantar anak sekolah SD, gitu kan, saya guru juga itu, sudah dia guru olahraga. Panggil monyet sini kau. Nah, kalau menurut saya itu salah. Ya, tidak mungkin kita lagi seperti itu. Itu merusak rezeki sana dan merendahkan anak ya. Nah sekarang tidak boleh lagi, itu sudah melanggar HAM. Jadi pola pendidikan seperti ini itu harus dikembangkan, ya. Artinya jangan kita merusak fisik dan psikis anak, ya. Jangan kita sampai merendahkan anak dengan kesalahannya. Dan kita yang dimasukkan Pak jadi itu betul-betul adanya dan kita tunggu kembangkan di sekolah, ya. Dan dia kalau kita melakukan hukuman secara fisik, ya, kalau kita lost control kita berhadapan dengan hukum, sebenarnya. Maka itu pola itu kita kembangkan dan berikan kesadaran anak itu apa kesalahannya, bagaimana cara berubahnya, ya. Dan selalu kita beri motivasi untuk anak, ya, untuk tumbuh berkembang dan mempunyai karakter yang baik, ya, tanpa melukai fisik dan psikis anak. Nah, mungkin itu kesimpulan dari Pak yang disampaikan tadi, tidak ya. Nah, dan juga perubahan budaya didik itu jelas-jelas berbeda. Zaman saya dengan Pak Jen dan zaman sekarang sangat berbeda sekali. Ya, pendekatan orang tua dulu, kalau orang tua dulu sayang ke anak dimarahi. Ya, sekarang enggak lagi. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu merasakan itu ya. Sayang ke anak dibelai sekarang. Beda dengan zaman kita dulu. Zaman saya ke anaknya dimarahi, terlambat dipukul, ya, terlambat pulang sampai rumah ditunggu dengan ikat pinggang. Zaman dulu, tidak bisa sekarang seperti itu, ya. Dan saya perhatikan Bapak Ibu sekarang ke anak itu kan terlalu sayang, ya. Sekarang ya, tidak ada yang sayang itu dimarahi, tidak lagi. Sekarang sayang itu malah dibelai, ya. Nah, jadi perubahan pola didik itu sangat bergeser sekarang, ya.
Dan juga pengaruh teknologi informasi yang sangat mempengaruhi anak-anak sekarang ini. Yang kita harus betul-betul perhatikan itu. Ya, pengaruh teknologi informasi dan teknologi terbuka sekarang ini banyak input-input yang dia ambil. Kalau tidak filter di Twitternya, ya anak-anak itu mungkin belum bisa memfilter, kita yang memfilternya. Ya, jadi kalau saya itu di rumah itu anak saya di atas jam 9 malam tidak boleh, harus di rumah. Kalau tidak saya cari. Sebab apa? Pengaruh luar itu sangat berbahaya sekarang. Ya, kalau kita lost control, kalau kita biarkan nanti dia akan bisa mukul kita kalau kita larang. Anak kita badannya tahu tak? Anak saya besar badannya. Kalau saya pukul mungkin pingsan saat saya pukul. Ya, tapi kalau kita didik di awal, kita kontrol di awal dan menjadi habit yang biasanya itu tidak keluar malam dan sekian ini tidak mau lakukan. Ya, tapi kita awali, kita didik. So apa? Pendidikan itu di awal itu saya perhatikan dari mulai kelas 5 SD sampai kelas 11 SMP itu full kontrol. Kalau kita ingin anak kita itu bisa kita kelola dengan baik. Tapi kalau lost control kita di SMP itu, ya di SMA itu kita mungkin kalau larang sekali lawannya, ya kan? Sudah pasti. Jadi Bapak Ibu ini pola ini dikembangkan karena apa? Jadi berdasarkan apa analisis perkembangan kualitas kita itu sudah bergeser, ya sudah bergeser sekarang. Nah, jadi kita tidak bisa melakukan lagi menghadapi anak, membentak anak, melukai perasaan anak, tahu orang tuanya itu sudah tersinggung orang tuanya, ya kan? Jadi kita polanya adalah pendekatan, sentuhan, ya, pemahaman, penyadaran salahnya di mana dan bagaimana dia cara merubahnya, kan gitu ya. Nah, mungkin itu tambahan saya yang saya tangkap dari sepanjang Pak dia sampaikan. Mudah itu bisa kita kembangkan di sekolah kita demi anak-anak kita itu betul-betul bertanggung jawab kita, ya sebagai guru dan pendidik. Memang kita bertanggung jawab untuk mengantarkan dia menjadi manusia yang berguna dan bermulia. Ya, namanya kita guru kan. Ya, kalau guru kita sudah dididik, ya, dididik sekian tahun pedagogi kita, akademik kita disiapkan untuk bersama generasi muda ke depan. Dan kita itu betul-betul bertanggung jawab. Ya, kalau lalai kita terus, biasanya apa? Kita sudah dibekali di sini, sudah dikasih, ya, apresiasinya, ya. Kasih gaji, kasih penghasilan, ya. Jadi kalau tidak kita laksanakan nanti kita juga ibasnya, ya pasti kita juga ibasnya. Jadi kita laksanakanlah bahwa kita sadar di sini adalah kita sini datang adalah sebagai medik dan sebagai bertanggung jawab mengantarkan anak-anak itu, ya menjadi dalam terdidik yang bertata mulia, ya berakhlak mulia. Nah kalau udah berakhlak mulia pasti depannya, ya masa depan yang bagus. Nah mungkin itu Bapak Ibu.